Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mahyuddin, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 4 tahun 2021 di LPTK Universitas Negeri Malang dengan nomor peserta PPG 2016985707772 dan NIM PPG 213161756 Baik, kali ini saya akan menampilkan video praktik pembelajaran ujian kinerja saya. Untuk itu, mari kita saksikan. Assalamualaikum. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, anak-anak sekalian. Pagi, Pak. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Esa, karena pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan, kekuatan untuk mengikuti pelajaran pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Semoga kita dapat memahami materi yang akan Bapak sajikan. Seperti biasanya, kita siapkan dulu ya. Itu kelas mungkin bisa diambil alih. Diri siap. Memberi salam kepada Bapak Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk kembali. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa bersama-sama. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Makasih untuk kelas sudah memimpin doa kita. Baik, sebelum kita lanjutkan, Bapak presentasi dulu dengan mengabsen anak-anakku sekalian ya. Cahyaka, Hadir Pak. Sirintari, Hadir Pak. Nur Samsi Mulis, Hadir Pak. Nur Baina, Hadir Pak. Nur Sakina, Hadir Pak. Lilis Arianti, Hadir Pak. Sunarto, Hadir Pak. Ayu, Hadir Pak. Almi, Ali, Alfiansa Air, Muhammad Tirsa, Tamrin Najamuddin, Andri Gunawan, Abdul Ruslan, Naswal. Jadi hadir semua ya. Iya Pak. Jadi alhamdulillah karena kita di kelas ini hadir semua, dan selanjutnya untuk meningkatkan jiwa nasionalisme kita atau jiwa patriotisme kita, kita baiknya menyanyikan lagu kebangsaan kita yaitu Indonesia Raya, merupakan lagu wajib nasional Indonesia. Dan untuk itu Bapak mohon anak-anak sekalian untuk kita berdiri ya. Iya Pak. Indonesia airku, tanahku padaku, di sana aku berdiri dan menuju
silakan duduk kembali. Jadi anak-anak sekalian, tadi itu lagu kebangsaan Indonesia Raya merupakan lagu nasional, di mana untuk membangkitkan jiwa nasionalisme kita ya. Sebelum memasuki materi, Bapak mau tanya, masih ingat tidak pembelajaran minggu kemarin? Masih apa? Pembelajaran apa, bukan? Masih apa? Pencak silat ya. Jadi minggu kemarin kita sudah mempelajari materi tentang pencak silat, yaitu teknik dasar dalam pencak silat itu sendiri. Nah sekarang pembelajaran kita memasuki materi budaya yang hidup sehat, yaitu narkoba atau nafsa. Itu ya. Jadi pembelajaran kita hari ini yaitu membahas tentang narkoba. Ya. Nah untuk itu Bapak mau tanya kepada anak-anak sekalian, kira-kira sepemahaman anak-anak sekalian narkoba itu apa sih? Menurut sepemahaman anak-anak sekalian sebelum kita memasuki materi, kira-kira apa ya? Narkoba itu obat-obatan yang dikonsumsi oleh sebagian rakyat Indonesia. Obat-obatan terlarang yang dikonsumsi oleh orang yang dikonsumsi oleh manusia. manusia ya. Itu kan di bajunya kan ada tulisannya aku benci narkoba. Iya. Nah, kenapa tertulis aku benci narkoba? Kenapa kira-kira? Nah, itu kan sudah pahami bahwa narkoba itu dilarang ya. Bapak tanyakan narkoba itu apa? Sejenis pil. Ya? Sejenis apa? Pil? Benar ya? Itu sejenis pil, banyak macam narkoba. Dan Bapak cuma ingin menanya kepada anak-anak sekalian pemahamannya sebelum kita mempelajari narkoba itu. Tadi Ayub sudah mengatakan bahwa intinya narkoba itu adalah obat-obat yang terlarang. Itu intinya ya. Jadi narkoba itu adalah obat yang terlarang. Oke, kita sudah buat Ayub. Nah, ini bisa dilihat, bisa Pak. Jadi anak-anakku sekalian, tujuan pembelajaran kita pada hari ini mengenai tentang narkoba yaitu yang pertama, peserta didik atau anak-anakku sekalian ini mampu menganalisis peraturan perundang-undangan bagi para pengguna dan pengedar narkotika, zat-zat adiktif, nafsa, dan obat berbahaya lainnya. Nah, kemudian yang kedua, peserta didik mampu menganalisis penyebab, gejala, dampak, dan pencegahan penggunaan zat-zat adiktif atau nafsa dan obat berbahaya lainnya. Kemudian yang ketiga, peserta didik atau anak-anak sekalian mampu mempresentasikan hasil analisis penyebab, gejala, dampak, dan pencegahan penggunaan zat-zat adiktif atau nafsa dan obat berbahaya lainnya. Jadi ini ya. Jadi harapan Bapak, kemudian setelah kita mempelajari materi kita ini sampai tuntas, nah ini yang pembelajaran kita harus kita catat. Gitu ya. Nah kemudian, ini manfaat mempelajari materi tentang narkoba. Mungkin anak-anak sekalian bisa dibacakan, siapa yang mau membacakan? Ya ayo silakan. Manfaat mempelajari materi narkoba. 1. Memberikan wawasan dan pengetahuan tentang bahaya penyalahgunaan narkoba. 2. Meningkatkan pengetahuan tentang dampak buruk yang ditimbulkan penyalahgunaan narkoba. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran akan peran penting dalam menemukan masa depan bangsa. Jadi baik, terima kasih untuk Ayub sudah membacakan manfaat mempelajari narkoba. Jadi setelah mempelajari pelajaran ini, tadi kan tujuannya sudah Bapak bacakan, kemudian ini adalah manfaat. Jadi manfaatnya ini untuk anak-anak sekalian,
setelah kemudian kita mempelajari, maka anak-anak sekalian akan memahami bahwa inilah manfaat mempelajari materi tentang narkoba itu sendiri. Ya. Nah kemudian Bapak akan menampilkan materi tentang narkoba dengan melalui media pembelajaran atau anak-anak sekalian nonton video yang Bapak akan tampilkan ya. Kemudian anak-anak sekalian, setelah Bapak tampilkan, anak-anak sekalian nonton sampai menanggapi, mengamati video tersebut. Dari video itu kemudian sambil nonton tulis apa yang bisa anak-anakku sekalian pelajari ya, apa yang bisa dipetik dari video tersebut ya. Kemudian sambil menonton menulis apa yang bisa dipelajari. Kemudian Bapak akan memberikan kesempatan kepada anak-anakku sekalian untuk menyampaikan apa yang ditulis tadi, apa yang ditulis sesuai dengan video pembelajaran tadi ya, mengenai tentang narkoba sendiri ya. Nah, mari kita lihat. Silakan diamati. Mungkin saya teman-teman. Saya seorang ibu biasa, ibu yang mencintai dan menempatkan keluarga di atas segalanya. Mungkin seperti Anda juga. Impian saya sederhana, membahagiakan keluarga, juga membesarkan anak yang berbakti dan berprestasi. Seluruh waktu dan tenaga saya kerahkan untuk mewujudkannya. Tapi tentu saja, itu tidaklah mudah. Sebaik apapun kita berusaha,
Kita tidak pernah tahu apa yang akan kita buat. Namun, ketika hari itu seperti presiden apapun, pasti dan dirasakan di sisi lain. Siapa yang sudah berubah dan juga dalam pilihan baik, bersikap adil dan bersih dan aku. Kasih sayang dan perhatian kita yang akan memimpin mereka dari narkoba. Jadi baik, tadi sudah lihat ya film pendeknya. Ya, pertama adalah video tentang narkoba ya. Jadi untuk itu tadi kan Bapak suruh untuk mengamati video, kemudian menulis apa yang bisa kita ambil atau pelajari, dan Bapak langsung saja tidak usah tunjuk ya, tapi silakan mengacungkan tangan anak-anak sekalian untuk membacakan apa yang tadi kita tulis, apa yang sempat ditulis mengenai tentang apa yang bisa kita ambil dari video tersebut. Ayo, siapa yang bisa? Saya, Pak. Ayo, silakan. Ya, silakan. Amanat yang bisa saya ambil dari video di atas adalah pentingnya memilih teman pergaulan yang sehat dan tidak merugikan. Angga diberi obat-obatan terlarang oleh teman-temannya yang bukan malah memperbaiki hidupnya, namun malah merusak. Dukungan dan kasih sayang orang tua adalah poin yang paling penting dalam mendidik putra dan putri. Efek buruk yang ditimbulkan narkoba pun akan hilang apabila orang tua lebih memperhatikan dan mendukung anaknya untuk berubah. Oke, luar biasa ya, lengkap ya. Oke. Dan siapa lagi? Ayo. Ya, silakan. Ayo. Jadi nilai moral yang bisa kita ambil dari video ini yaitu pilihlah pergaulan yang baik, lebih dekat dengan keluarga, dan juga belajar dengan sungguh-sungguh agar kelak bisa membanggakan kedua orang tua. Jauhi narkoba maka hidupmu pun akan bahagia serta sukses sampai di hari tua. Oke, makasih untuk Ayu. Atlas buat Ayu. Siapa lagi? Silakan. Kita harus bisa pintar-pintar untuk memiliki pergaulan dan jangan berbeda dan salah. Dan sebisa mungkin kita bisa boleh melawan dan harus membantu kehidupan kita. Kita harus saling diri, orang tua pun sangat penting bagi kita. Oke, baik. Makasih. Oke, tepuk tangan. Kemudian dari sini kita bisa melihat dan mempelajari bagaimana pentingnya kita dalam memilih pergaulan. Jika kita memilih pergaulan yang salah dan kita mudah dipengaruhi, jadilah seperti itu, melakukan sesuatu yang mengecewakan keluarga kita, dan kita juga dapat kerugian. Juga yaitu tidak mementingkan sekolah, padahal keluarga membayar dan berharap terbaik untuk kita. Namun karena pergaulan seperti itu, kita telah melakukan kesalahan yang besar. baik. Makasih untuk anak sekalian yang sudah menanggapi tadi video tadi. Dan untuk itu, plus buat teman-teman yang sudah atau anak-anak sekalian yang sudah memberikan tanggapan dari video pembelajaran tersebut. Jadi intinya itu amanat yang bisa kita ambil dari video tadi adalah intinya anak sekalian itu harus pandai memilih teman pergaulan ya. Karena jangan sampai
sampai salah memilih teman, akhirnya terjerumus ke arah yang salah. Nah tadi di video tadi itu ada Angga, dia salah memilih teman, dia terpengaruh dengan temannya. Akhirnya dia memakai obat-obatan terlarang atau narkoba, hingga akhirnya dia pun istilahnya durhaka kepada orang tuanya ya. Jadi setidaknya kita bisa ambil hikmahnya dari video tersebut. Ya. Jadi bisa dilihat. Jadi definisi narkoba itu adalah singkatan dari narkotika dan obat atau bahan berbahaya. Selain narkoba, istilah lain yang diperkenalkan khususnya oleh Kemenkes atau Kementerian Kesehatan Republik Indonesia adalah nafsa. Ya. Jadi kalau anak-anakku sekalian ditanya apa itu nafsa? Jadi nafsa itu merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika dan zat adiktif. Ya. Jadi kalau anak-anakku sekalian menemukan apa istilah nafsa, jadi tentunya anak-anakku sekalian sudah paham bahwa nafsa itu adalah singkatan dari narkotika, psikotropika dan zat adiktif. Nah, semua istilah ini baik narkoba ataupun nafsa mengacu pada kelompok senyawa yang umumnya memiliki resiko kecanduan bagi penggunanya. Itu ya. Nah, mungkin ada yang bisa membacakan? Ya, silakan. Menurut pada kesehatan narkoba, sebenarnya adalah senyawa-senyawa berotomatika yang bisa dipakai untuk mengurus pasien saat hendak beroperasi atau perawatan penyakit tertentu. Namun ini konsekuensi itu disalahgunakan untuk memakai hubungan peruntukan dan bisniskan resiko. Oke, makasih. Jadi menurut pakar kesehatan, narkoba sebenarnya adalah senyawa-senyawa psikotropika yang biasa dipakai untuk membius pasien saat hendak dioperasi atau obat-obatan untuk penyakit tertentu. Nah itu ya. Kemudian ada beberapa persepsi yang menyalahartikan akibat pemakaian di luar peruntukan dan dosis yang semestinya. Jadi narkoba ini sebenarnya obat untuk medis ya, akan tetapi banyak orang di luar yang menyalahgunakan sehingga narkoba pun dilarang. Nah, kemudian saat ini ada 35 jenis narkoba yang dikonsumsi pengguna narkoba di Indonesia, banyak ya. Dari yang paling murah sampai yang paling mahal. Seperti misalnya LSD, di dunia terdapat 354 jenis narkoba. 354 jenis narkoba dan sangat banyak. Dan pemasok narkoba di Indonesia diketahui berasal dari Afrika Barat, Iran, Eropa, dan yang paling aktif adalah pemasok dari Indochina, dari Cina ya. Nah, tadi kan narkoba itu singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Dari tentunya anak-anakku sekalian pasti bertanya-tanya bahwa narkotika itu apa? Ya, jadi narkotika itu bisa dilihat ya. Narkotika itu zat atau obat yang berasal dari tanaman maupun bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, kemudian mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Gitu ya. Nah, kemudian ini untuk psikotropika. Ayo mungkin bisa membacakan. Psikotropika yaitu zat atau obat baik alami maupun sintesis, bukan narkotik yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf dan menyebabkan perubahan khas
pada aktivitas mental dan perilaku. Nah, makasih Ayub. Kemudian, nah ini zat adiktif. Jadi zat adiktif itu adalah zat atau bahan selain narkotika, psikotropika, apabila disalahgunakan menimbulkan ketergantungan dan kerugian baik dirinya dan atau lingkungannya. Seperti video tadi itu sudah merugikan dirinya dan lingkungannya. Misalnya alkohol, tender, gel, lem, kafein, dan nikotin. Itu ya. Jadi mungkin materi dari Bapak sekian dari materi ini ya. Untuk itu Bapak kemudian membagi kelompok ya. Jadi Bapak langsung bagi itu dibagi 3 kelompok. Baik anak-anak sekalian, karena sudah kelompoknya sudah dibagi masing-masing, Bapak langsung membagi LKPD ya. Jadi sambil Bapak bagi, sebentar Bapak jelaskan cara pengisian LKPD-nya. Ini kelompok 1, kemudian kelompok 2, ini kelompok 3 ya. Kemudian bisa nah kemudian nama kelompoknya kemudian ditulis ya. Kemudian nah ini yang anak-anak sekalian diskusikan ya, LKPD 1. Lihat enggak? LKPD 1. Ya. Ini ya, diskusikan dalam kelompok. Yang pertama, penyalahgunaan nafsa apabila diidentikan yang terjadi terus-menerus, hal itu dapat menyebabkan kecanduan. Pada fase ini jelaskan gejala yang akan dirasakan. Jadi ini masing-masing kelompok silakan menganalisis bersama dengan teman kelompoknya, cari di buku ya, di buku paket atau di internet, silakan ya. Kemudian kerjakan. Kemudian yang kedua, dampak penyalahgunaan narkoba. Nah ini akan ada 3, dampak fisik, psikis, dan sosial ya. Nah ini silakan diskusikan, kemudian tuliskan di LKPD. Kemudian setelah itu ketua kelompok masing-masing memaparkan hasil diskusinya ya. Oke Bapak beri waktu selama 10 menit. Silakan didiskusikan. Kalau LKPD 2 tidak usah dikerja ya. LKPD 2 ini tetap kelompoknya itu untuk tugas di rumah. Minggu depan dikumpulkan ya. Generasi yang punya banyak mimpi untuk membangun negeri, dan kami takkan pernah lelah pantang menyerah meraih masa depan. Untuk itu kelompok 1 silakan memaparkan hasil diskusinya. Ayo, kelompok. Di sini depan, hadap ke. Jadi kelompok lain silakan diperhatikan ya. Jadi saya perwakilan dari kelompok 1 yang menyampaikan hasil diskusi kami. Dari hasil diskusi kami yaitu alergi dan eksim. Itulah tadi. Oke, Terima kasih. oke, plus buat
kelompok 1. Silakan buka. Jadi tadi kelompok 1 sudah memaparkan hasil diskusinya, dan untuk sekarang kelompok 2. Silakan kelompok 2. Nama kelompoknya dulu dibacakan. Nama kelompoknya dulu baru. Pertama, pasti gejala yang akan dirasakan yang pertama, tanda dijawab dan kriteria diberikan oleh lingkungan. 2, merepotkan dan menjadi beban keluarga. 3, pendidikan menjadi terganggu masa depan siswa. Oke, terima kasih. Terakhir atau kelompok 3, silakan ketua kelompok memaparkan. Bacakan nama kelompoknya ya. Nama kelompok 3, Sekretaris Syayata Mursakina, Naswal, Abderuslan, Anudi Gunawan. Hasil diskusi kami dikucilkan oleh lingkungan. 2, merepotkan dan menjadi beban keluarga. 3, pendidikan menjadi tergantung, masa depan kurang. Ya, plus untuk kelompok 1. Dan untuk kelompok 1 silakan menanggapi penampilan kelompok 2. Ayo siapa ketua kelompok 1? Penampilan dari kelompok 2 silakan ditanggapi. Tanggapan kami dari kelompok 1 itu penjelasan atau hasil dari diskusi kelompok 3 itu sudah baik, sudah jelas, disertakan dengan jawaban yang sudah dipaparkan tadi. Dari soal yang dipaparkan tadi itu sudah. Sebelum kita selesai mengakhiri materi ini, Bapak kemudian mau merefleksi kembali atau mereview kembali apa-apa yang kita sudah pahami, ya, mengenai tentang materi narkoba atau nafsa ini. Jadi untuk itu Bapak mau tanyakan kepada teman-teman sekalian bahwa apa yang kalian sudah ketahui mengenai tentang narkoba. Dampaknya Dari pembelajaran tadi ya. Ayo. itu dampaknya, Pak. Dampak dari narkoba itu seperti mengalami gangguan Ya. Jadi Bapak simpulkan dari pembelajaran kita bahwa narkoba itu adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, obat zat adiktif atau obat lainnya ya. Jadi Bapak ulang, narkoba itu adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan ya. Dan kemudian anak-anak sekalian, demikian pertemuan kita pada hari ini ya. Jadi untuk pertemuan berikutnya kita akan memasuki materi tentang pergaulan sehat. Ya, masih materi kesehatan, yaitu materi pergaulan sehat ya. Dan untuk itu Bapak mengingatkan bahwa anak-anak sekalian baik di rumah maupun di luar rumah itu tetap kita jaga kesehatan ya. Tetap beraktivitas berolahraga, intinya menjaga kebugaran tubuh kita. Dan karena kondisi sekarang masih kondisi COVID atau Corona COVID-19, jadi tetap kita jaga kondisi kesehatan kita dan tetap patuhi protokol kesehatan ya. Oke, untuk mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, mungkin ketua kelas bisa memimpin doa. Silakan. Kelas sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai.
Jadi terima kasih saudara sudah memimpin doa untuk mengakhiri pertemuan kita pada hari ini ya. Dan untuk minggu depan pembelajaran kita itu adalah berdoa sehat. Jadi anak-anakku sekalian, silakan cari di media sosial atau internet mengenai tentang pergaulan sehat. Jadi minggu depan kita sudah tidak kaget pergaulan sehat itu seperti apa ya. Oke, mungkin